Shalom Genapers, ketemu lagi kita di ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tunduk hati, kita berdoa. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu bahwa sampai saat hari ini, sampai sore ini, kami masih diberi kesehatan untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with the love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that we know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Lord, all I ever need is you. Is you. Shalom Genapers, apa kabar? Berjumpa kembali dalam ibadah online, ibadah genap online. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berteriak, Merdeka! Merdeka! Karena pada bulan Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Puji nama Tuhan. Tema renungan pada sore hari ini saya beri tema Merdeka atau Mati. Merdeka atau mati. Saudara pilih merdeka atau mati. Itu pilihan ada pada kalian semua. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk
perhambaan. Kita baca bersama-sama. Mungkin kalau kalian sedang duduk, kita baca sambil bangkit berdiri, kita proklamirkan kemerdekaan, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 3, 2, 1, kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Bukan merdeka yang sekedar merdeka. Firman Tuhan mengatakan kita harus sungguh-sungguh merdeka. Nggak bisa main-main. Karena kemerdekaan yang dari Kristus dihasilkan melalui pengorbanan yang tidak main-main. Melalui pengorbanan di atas kayu salib. Dan itu bukan pengorbanan yang asal-asalan. Kristus tidak iseng. Tuhan Yesus tidak sedang menganggur. Tapi Tuhan Yesus melakukan pengorbanan itu supaya kita semua mengalami kemerdekaan. Pengorbanan Kristus bukan sekedarnya. Pengorbanan Kristus itu benar-benar nyata karena kasih-Nya kepada kita. Supaya kita yang tertawan, supaya kita yang tertindas, supaya kita yang dulu adalah hamba, sekarang menjadi merdeka oleh karena pengorbanan Kristus. Oleh karena itu saudara, jangan lagi kita menganggap bahwa kemerdekaan yang kita terima itu adalah kemerdekaan yang main-main, kemerdekaan yang cuman sekedar kemerdeka. Jangan saudara, kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Seringkali kita mendengar bahwa kita sudah hidup di zaman kemerdekaan. 75 tahun kita mengalami kemerdekaan. Tapi apa yang kita dapat? Kita tidak merasakan apa itu yang namanya kemerdekaan. Kita seperti masih menjadi bangsa yang tertindas, bangsa jajahan. Sering kita dengar, saya juga sering kadang-kadang, ya zaman sekarang katanya merdeka, tapi kenyataannya kita tidak merdeka. Kita masih tertindas oleh kemiskinan, kita masih tertindas oleh yang namanya hutang. Kita masih tertindas dengan yang namanya keterbelakangan. Apakah itu yang disebut merdeka? Kita sering dengar pastinya, ya kan? Di media sosial atau dimanapun kita sering dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi saat ini sebagai generasi muda, mari kita harus sungguh-sungguh merdeka. Kita mau benar-benar merdeka. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Apa yang harus kita lakukan? Berdiri teguh. Berdiri teguh. Berdiri teguh dalam iman. Berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus. Mari kita buka 1 Korintus 16 ayat 13 bagian A. 1 Korintus 16 ayat 13 bagian A. Dikatakan ini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Jangan kau gadaikan imanmu dengan hal-hal yang tidak kekal.
Jangan tukar imanmu dengan hal-hal yang tidak berharga. Kita beroleh kemerdekaan karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita menukar iman kita dengan hal-hal yang murahan, itu berarti kita menganggap rendah pengorbanan Yesus. Ada banyak hal terjadi. Ada banyak peristiwa terjadi. Banyak orang-orang di luar sana menukar imannya hanya gara-gara mendapat pasangan yang ganteng, hanya mendapat pasangan yang cakep, sampai akhirnya dia rela menggadaikan imannya dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Menukar imannya dengan jabatan, menukar imannya dengan tahta, harta. Sungguh itu sangat merendahkan arti pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, saya merindukan generasi muda saat ini adalah generasi yang berdiri teguh di dalam iman. Jangan sekali-kali kalian menukar iman kalian. Jangan sekali-kali kalian menggadaikan iman kalian dengan hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang tidak berharga. Itu. Jadi berdirilah teguh dalam imanmu. Yang kedua, berdiri teguh pada firman Tuhan. Generasi muda butuh firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan, karena saat-saat ini dunia membutuhkan firman Tuhan. Dunia membutuhkan perkataan Allah yang benar. Dunia membutuhkan kebenaran. Tidak bisa tidak. Sekarang dunia mengalami ketidakpastian. Negara-negara adikuasa mulai terguncang. Negara-negara yang dulu memiliki kekayaan yang luar biasa, saat ini mengalami resesi. Dulu kita berharap ketika kita sekolah, lulus kuliah, mendapat gelar, kita bisa bekerja. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang banyak merumahkan karyawan-karyawannya, bahkan mem-PHK karyawan-karyawannya. Semua serba tidak menentu. Kalau kita tidak berdiri teguh dalam kebenaran Allah, kita akan menjadi terjajah. Kita akan mati. Saudara, saya tekankan di sini. Generasi muda, saya tekankan di sini. Kalian harus berdiri teguh dalam firman Tuhan, dalam ajaran-ajaran yang benar, pengajaran-pengajaran yang benar. Mari kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 pasal ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh pada pengajaran-pengajaran yang benar. Karena saat ini banyak yang katanya orang percaya memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini untuk mengambil keuntungan dengan mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Demi mencari keuntungan.
Motivasinya adalah keuntungan. Banyak terjadi pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Banyak keluar nubuatan-nubuatan yang tidak pernah terjadi. Saat ini saya mau mengatakan kepada saudara semua, kepada generasi muda, kalian harus berdiri teguh dalam firman Tuhan. Kalian harus suka firman Tuhan. Kalian harus berdiri teguh dalam pengajaran-pengajaran yang ada, yang diterima, yang kalian terima melalui penggembalaan yang ada saat ini. Kalian harus lakukan kebenaran. Ketika kalian tidak mengerti kebenaran, ketika kalian tidak mau tahu terhadap kebenaran, ketika kalian cuek, acuh terhadap firman Tuhan, maka di situ kalian akan menjadi budak dosa. Kalian akan tersesat. Kalian tidak akan menjadi orang merdeka. Kalian akan binasa, kalian akan mati. Oleh karena itu, berdiri teguh dalam iman kita kepada Kristus, berdiri teguh dalam kebenaran Allah, dalam pengajaran-pengajaran yang benar, bukan pengajaran-pengajaran yang sesat. Hati-hati, hati-hati generasi muda, saya mau katakan kepada kalian, hati-hati. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah move on. Move on. Kita jangan menjadi generasi muda dengan rasa yang dulu pernah ada. Rasa sayang yang dulu pernah ada. Kita jangan menjadi generasi muda seperti itu. Kita harus move on. Move on. Tinggalkan yang lama. Sering kita dengar rasa yang dulu pernah ada. Jangan sampai rasa yang dulu pernah ada itu kembali ada pada kita. Jangan, tinggalkan itu dan kita maju. Move on. Kita kembali ke Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama tadi. Dikatakan di sini, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi mengingat-ingat yang dulu. Kita harus move on. Jangan mau lagi kita kembali ke kehidupan yang lama. Kita harus move on. Mau lagi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah renewal. Kalau dulu sudah kita tinggalkan, ini diperbarui lagi, yang lama kita perbarui lagi. Atau repetition of the action. Pengulangan kembali yang dulu pernah ada diulang kembali sehingga akhirnya kita tidak merdeka, tidak menjadi merdeka. Kita semakin terikat sehingga ikatan itu menjadi ikatan yang kuat. Kalau dulu satu ikatan, satu benang diikat, kita gerakkan tangan kita, terputus benang itu. 2 ikatan, 3 ikatan, sampai ratusan ikatan, dan itu akan membuat kita menjadi sulit untuk melepaskan itu dari ikatan. So, jangan pernah menjadi generasi yang memiliki rasa yang dulu pernah ada. Kita harus move on. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan again, melakukan lagi, again, lagi. Moreover. Kalau saya terjemahkan moreover ini adalah menjadi lebih parah, menjadi tambah parah lagi dari yang sebelumnya. Akibat apa? Akibat kita melakukan repetition, pengulangan hal-hal yang dulu pernah ada. Jangan saudara, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagian terakhir dari Galatia 5 ayat yang pertama tadi. Jangan mau, kita harus move on. Katakan move on.
Kita harus move on. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tutup celah yang ada. Kita harus tutup celah yang ada. Jangan biarkan celah itu dimasuki oleh dosa. Jangan sampai celah-celah yang yang ada pada diri kita menjadi tempat untuk iblis menyerang kita, menjatuhkan kita. Jangan. Kita harus tutup celah itu. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Ya, saya kan sudah merdeka. Kita sudah ditebus. Berarti kita bisa berbuat seenak gue, semau gue, suka-suka gue, mau lakuin apa aja, gak peduli karena kita sudah merdeka. Bukan seperti itu kemerdekaan yang Tuhan mau. Kalau kita tidak tutup celah kita, segera, maka iblis akan menyerang kita. Iblis yang licik itu akan menyerang kita. Perhatikan itu. Kita harus tutup celah. Jangan sampai kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk kita untuk kembali melakukan dosa. Jangan, saudara. Inilah akhir zaman. Dunia sedang digoncang. Dunia sedang digoncang. Kalau kita tidak benar-benar merdeka, kalau kita tidak sungguh-sungguh merdeka, kita akan binasa. Kita akan mati. Jadi saya merindukan generasi saat ini adalah generasi yang berdiri teguh dalam iman, berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, berdiri teguh dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Yang kedua, kita menjadi generasi yang muda yang move on, yang bergerak maju, melupakan yang lalu, dan berlari pada tujuan. Move on. Bukan menjadi generasi yang memiliki rasa yang dulu pernah ada. Yang ketiga, kita harus tutup celah untuk dosa. Kita harus tutup celah-celah yang ada untuk si jahat itu. Mari kita sama-sama mempertahankan kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Kita berjuang bersama sampai titik darah penghabisan. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai waktu tugas kita di dunia ini sudah berakhir. Kita mau berjuang mempertahankan kemerdekaan. Mari kita tundukkan hati bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu itu luar biasa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kami, bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami semua generasi anak panah ditegur. Kami semua boleh menerima teguran. Kami semua boleh menerima Tuhan hajaran bahwa kami harus berdiri teguh. Kami harus move on. Kami harus menutup celah bagi dosa-dosa. Menutup celah bagi iblis supaya kami tidak melakukan dosa lagi. Kami mau menjadi orang yang merdeka Tuhan. Kami mau menjadi generasi yang merdeka. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemampuan kepada mereka. Roh Kudus tolong mereka. Roh Kudus tolong generasi ini, supaya generasi ini benar-benar menjadi generasi yang merdeka. Kami tidak mau binasa Tuhan. Justru kami saat ini mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai waktunya kami selesai Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.